Oh, well, if it isn't Mr. Peanut again. Out you go! Halo teman-teman, perkenalkan saya Salwa Fauzia. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lilik Suhaida Mupliha. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hoirul Abiu Rifki. Kami akan menjelaskan analisis DCF perusahaan emas yang terdiri dari perusahaan MDKA, HRTA, dan ANTM. Stay tune terus. Merdeka Copper Gold, Tbk atau MDKA merupakan sebuah perusahaan induk yang membawahi dua anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yaitu PT Bumi Sukses Indo dan PT Damai Sukses Indo. Salah satu aset utama dari MDKA yaitu proyek pertambangan yang dikenal dengan nama Proyek 7 Bukit. Proyek tersebut berjalan dan terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA didirikan tanggal 5 September 2012 dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya dan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2018. Kantor pusat Merdeka Copper Gold Tbk berlokasi di The Konvergensi Indonesia, lantai 20, Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Saat ini, MDKA sudah memiliki beberapa anak perusahaan yang tersebar di beberapa daerah seperti Banyuwangi, Pulau Wetar, Morowali, dan Gorontalo. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan MDKA adalah meliputi aktivitas perusahaan induk di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan penguasaan aset dari sekelompok entitas anaknya. Namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan dan aktivitas konsultasi manajemen, kegiatan usaha utama yang dijalankan MDKA adalah pertambangan dan perindustrian, emas, perak, dan mineral. Pada tanggal 9 Juni 2015, MDKA memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham MDKA kepada masyarakat sebanyak 419.650.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp2.000 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Juni 2015. Pada saat itu, MDKA mendapatkan pendanaan sebesar Rp839,3 miliar. Laporan keuangan 5 tahun terakhir perusahaan MDKA pada penjualan di tahun 2018 mendapatkan 4,27 triliun, pada tahun 2019 5,61 triliun, pada tahun 2020 4,54 triliun, pada tahun 2021 5,44 triliun, pada tahun 2022 13,70 triliun. Beban pokok perusahaan MDKA pada tahun 2018 memperoleh 2,26 triliun, pada 2019 3,44 triliun, pada tahun 2020 2,93 triliun, pada 2021 3,72 triliun. Untuk beban pokok perusahaan MDKA pada tahun 2022 belum terdeteksi perolehannya. Laba operasi perusahaan MDKA pada tahun 2018 memperoleh 1,79 triliun, pada tahun 2019 1,89 triliun, pada tahun 2020 1,33 triliun, pada tahun 2021 1,30 triliun, pada tahun 2022 1,80 triliun. Laba bersih perusahaan MDKA pada tahun 2018 mendapatkan 841,51 miliar, pada tahun 2019 965,74 miliar, pada tahun 2020 407,52 miliar, pada tahun 2021 476,40 miliar, pada tahun 2022 memperoleh 919,10 miliar. Laba per saham perusahaan tersebut pada tahun 2018 34,90, pada tahun 2019 40,05, pada tahun 2020 16,90.
pada tahun 2021 19,76, pada tahun 2022 38,12. Penjelasan DCF pada tabel estimasi EPS perusahaan MDKA pada tahun 2021 EPS-nya 23, kemudian pada tahun 2022 EPS-nya 38. Analisis perusahaan MDKA pada tabel data dividen EPS dan PER memiliki DPS pada tahun 2018 0,01, pada tahun 2019 tidak ada, pada tahun 2020 0,08, pada tahun 2021 0,03, dan pada tahun 2022 belum terperoleh. Untuk price perusahaan MDKA pada tahun 2018 memperoleh 410,531, pada tahun 2019 700, pada tahun 2020 1,090, pada tahun 2021 2,590, dan pada tahun 2022 4,140. Untuk EPS perusahaan tersebut pada tahun 2018 34,19, pada tahun 2019 40,05, pada tahun 2020 16,90, pada tahun 2021 19,76, dan pada tahun 2020 38,12. PER perusahaan MDKA pada tahun 2018 12,05, pada tahun 2019 17,5, pada tahun 2020 68,12, pada tahun 2021 136,31, pada tahun 2022 108,94. Analisis tabel DPR pada perusahaan MDKA pada tahun 2018 memperoleh 0,0002, pada tahun 2019 tidak terperoleh, pada tahun 2020 0,0047, pada tahun 2021 0,0015, dan pada tahun 2022 belum terperoleh. Analisis future value EPS pada perusahaan MDKA di tahun 2023 mendapatkan 43, sementara untuk perkiraan di tahun 2032 mendapatkan 188. Selanjutnya, analisis akumulasi dividen perusahaan MDKA pada tahun 2023 mendapatkan 0,0645 dan diperkirakan pada tahun 2032 memperoleh 0,282 dengan jumlah keseluruhan 1,521. Future value harga saham perusahaan MDKA happy price-nya memperoleh 2.265 yang merupakan perkalian dari EPSN dan fair low. Future value total perusahaan MDKA 3.786 dari total perkalian antara future value price dan dividen N. Untuk selanjutnya, tingkat imbal hasil atau diskonto pada saham. Untuk tingkat diskonto ini, semua perusahaan ini sama, diambil dari rumus tersebut. Selanjutnya, untuk present value perusahaan MDKA memperoleh 1.496, merupakan perkalian dari EP total dan hasil dari tingkat imbal hasil atau diskonto pada saham. Yang terakhir, margin of safety perusahaan MDKA memperoleh 113,23%. Dan selanjutnya, saya Salo Fauziah Oktaviani dengan nomor NIM 22821152 yang akan menjelaskan tentang perusahaan HRTA. HRTA atau Harta Dinata Abadi Tbk didirikan pada tanggal 29 Maret 2004 dan memulai kegiatan komersial pada tahun 2004. Kantor Pusat Harta Dinata Abadi Tbk berlokasi di Jalan Kopo Sayati, nomor 165, Bandung, Jawa Barat.
Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari saham Harta Dinata Abadi Tbk 31 Mei 2022 yaitu PT Terang Anugrah Abadi sebesar 70,84% dan PT Asbari Persero pada 6,65%. Penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham atau Ultimate Beneficial Owner dari Harta Dinata Abadi Tbk adalah Bapak Feriyadi Harta Dinata. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan HRTA adalah berusaha dalam bidang manufaktur dan perdagangan. Saat ini, kegiatan utama HRTA adalah industri manufaktur dan perdagangan perhiasan emas yang meliputi beberapa program produksi emas seperti kalung, cincin, liontin, anting, dan gelang dengan kadar 30%, 37,5%, 70%, dan 75%, serta logam mulia. HRTA menyalurkan produk-produknya kepada beberapa distributor, wholesaler, dan retailer atau toko emas di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, HRTA juga memiliki saluran distribusi internal meliputi 69 toko perhiasan emas, retail ACC, dan toko perhiasan emas premium yang terdiri dari 3 gerai Claudia Perfect Jewelry dan 2 gerai Celine Jewelry yang berlokasi di beberapa daerah di Indonesia. Pada tanggal 12 Juni 2017, HRTA memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham HRTA atau IPO kepada masyarakat sebanyak Rp1.105.262.400. Saham dengan nilai nominal 100 per saham dengan harga penawaran 300 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 21 Juni 2017. Adapun data-data keuangan di 5 tahun terakhir perusahaan HRTA sebagai berikut. 1. Ada penjualan di tahun 2018 sebesar 2,75 triliun dengan 10,59%. Yang kedua ada beban pokok sebesar 2,49 triliun dengan 10,20%. Yang ketiga ada laba operasi sebesar 207,86 miliar sebesar 8,47%. Yang keempat adalah laba bersih sebesar 123,39 miliar dengan 11,87%. Dan yang terakhir ada laba per saham sebesar 26,79 miliar sebesar 11,87%. Dilansir dari beberapa laman bahwa penjelasannya ialah tidak ada pesaing bagi perusahaan ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diskon cash flow perusahaan HRTA pada tabel utama. Yang pertama ada tabel estimasi EPS. Perusahaan HRTA analisis pada tabel estimasi EPS memiliki 42 pada tahun 2021 dan 55 pada tahun 2022. Yang kedua yaitu data dividen, EPS dan PER. Analisis perusahaan HRTA pada tabel dividen, EPS dan PER memiliki PER sebesar 31,03 pada tahun 2021 dan 15,50 pada tahun 2022. Analisis perusahaan HRTA pada tabel DPR memiliki DPR 0,0015 pada tahun 2021. Yang keempat ada Future Value EPS. Analisis perusahaan HRTA pada tabel Future Value EPS dengan FV-EPS 63 pada tahun 2023 dan 215 pada tahun 2032. Yang kelima yaitu ada akumulasi dividen. Analisis perusahaan HRTA pada tabel akumulasi dividen dengan total FV dividen 219. Yang selanjutnya yaitu Future Value harga saham. Analisis perusahaan HRTA pada tabel Future Value harga saham memiliki FV EPSN 215 per law 5,73 dan FV price-nya 1,231. Yang selanjutnya yaitu ada Future Value Total. Analisis perusahaan HRTA pada tabel Future Value Total, FV Price,
AN 1,231 dan FI total 1,450. Yang selanjutnya adalah percent value atau harga wajar saham atau intrinsic value. Analisis perusahaan HRTA pada tabel percent value saham dengan FI total 1,450 dan PV 573. Yang terakhir ada margin of safety, analisis perusahaan HRTA pada tabel margin of safety dengan intrinsic value yaitu 28,44%. Perusahaan Aneka Tambang Tbk atau Antam yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968 yang berkantor pusat di Gedung Aneka Tambang, Jalan Letjen TB Simatupang nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta. Pemegang saham pengendali Aneka Tambang Tbk adalah PT Indonesia Asahan Aluminium di saham seri B, dan pemerintah negara Republik Indonesia memiliki satu saham preferen. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan ANTM adalah di bidang pertambangan, berbagai jenis bahan galian, dan menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa sektor pertambangan. Komoditas utama Antam adalah biji nikel kadar tinggi atau saprolit, biji nikel kadar rendah atau limonit, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Jasa utama Antam adalah pengolahan dan pemurnian logam mulia pada jasa geologi. Pada tanggal 27 November 1997, Antam memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham ANTM atau IPO kepada masyarakat sebanyak 430.769.000 saham dengan nilai nominal Rp500 per saham dan harga penawaran perdana sebesar Rp1.400 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 November 1997. Keuangan perusahaan Antam dalam 5 tahun terakhir. Pada penjualan tahun 2018 mendapatkan sebesar 25,24 triliun. Pada tahun 2019 yaitu sebesar 32,72 triliun. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 27,37 triliun. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali yaitu 38,45 triliun. Pada tahun 2022 yaitu sebesar 45,90 triliun. Selanjutnya, beban pokok pada tahun 2018 yaitu 21,76 triliun. Pada tahun 2019 28,27 triliun. Pada tahun 2020 yaitu 22,90 triliun. Pada tahun 2021 32,09 triliun. Pada tahun 2022 tidak ada beban pokok. Laba operasi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,85 triliun. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 955,62 miliar. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 2,03 triliun. Pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,74 triliun, dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,90 triliun.
Selanjutnya, laba bersih pada tahun 2018 yaitu sebesar 874,43 miliar. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 193,85 miliar. Tahun 2020 mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 1,15 triliun. Tahun 2021 yaitu sebesar 1,86 triliun dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,80 triliun. Laba per saham pada tahun 2018 yaitu 36,39. Pada tahun 2019 sebesar 8,07. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 47,83. Pada tahun 2021 laba per sahamnya sebesar 77,47 dan pada tahun 2022 sebesar 158,13. Pesaing dari perusahaan aneka tambang yaitu ada perusahaan PTBA atau Bukit Asam Tbk yang bergerak dalam bidang industri tambang batubara dan aktivitas terkait yang meliputi kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan. Pengelolaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain. Penjelasan berikutnya, saya akan menjelaskan tentang diskon cash flow perusahaan ANTM sebagai berikut. Yang pertama, analisis pada tabel estimasi EPS. Perusahaan ANTM memiliki EPS 77 pada tahun 2021 dan 159 pada tahun 2022. Selanjutnya, analisis perusahaan ANTM pada tabel data dividen, EPS, dan PER memiliki PER 20,18 pada tahun 2021 dan 92,31 pada tahun 2022. Ketiga, analisis perusahaan ANTM pada tabel DPR memiliki DPR 21,74 pada tahun 2021. Yang keempat, pada tabel Future Value EPS dengan VV EPS 182 pada tahun 2023 dan 634 pada tahun 2032. Yang kelima, analisis perusahaan ANTM pada tabel akumulasi dividen dengan total FV dividen 79.825. Yang keenam, analisis perusahaan ANTM pada tabel Future Value harga saham memiliki VFV EPS N 634, per law 13,64 dan FV price 796. Selanjutnya, yang ketujuh, analisis perusahaan ANTM pada tabel Future Value total FV price N 796 dan FV total 80.621. Selanjutnya, yang kedelapan, analisis perusahaan ANTM pada tabel present value saham dengan FV total 80.621 dan PV 203.971. Yang terakhir, analisis perusahaan ANTM pada tabel margin of safety dengan intrinsic value yaitu MOS 99,05%.